Orang menyebutkan inisial juga nggak ada masalah, tapi akun YouTube itu masang foto saya dan muka saya dengan nama saya gitu. Jadi yang saya marah itu di situ. Jadi dia lebih menyudutkannya ke situ dan menurut saya itu kan kurang pantas untuk dia berbicara hal yang kurang logis gitu, ya. Jadi ini kan banyak ada berapa ribu orang yang bekerja dengan saya. Ini kok sampai kata-katanya memakan korban. Mau korban yang mana? Korban yang mana? Yang saya mau tanya itu korbannya yang mana? Gitu. Jadi saya menggunakan hak suara saya, ya saya minta laporan ke polisi aja dengan orang-orang yang punya konten digital itu. Gitu. Ya, jadi bukannya ngerasa huruf R, tetapi si RK itu ketika dia meramal, dia sebutkan inisial huruf R. Dan kasihan loh, ada ribuan orang yang bekerja di saya, terus dibilang kerja sama saya makan korban. Terus kalian nggak pernah berpikir ruko saya kebakaran, itu berapa kerugian yang saya harus bayar, ya, tempat saya kesurupan, ya. Akhirnya karena nama Bensu itu sudah bukan Ruben Onsu juga, Bensu itu adalah brand, jadi harus instansi yang ngurusin itu. Jadi kami harus melaporkan karena dia sudah masuk ke ranah usaha saya. Bapak boleh mendengarkan apa yang menjadi dialog kami, tapi yang pasti kan harusnya anaknya yang menjelaskan apa yang terjadi, ya. Saya tanya, Mas, sudah tujuannya datang ke tempatnya Jordi atau Ruben itu apa kepentingannya, dan dia mengatakan saya datang dengan etikat baik ingin meminta maaf secara langsung kepada Ruben. Dengan itu adalah Ruben Onsu tanpa inisial dan ada gambarnya Ruben Onsu. Nah, saya tanya kepada dia, apakah kamu ketika membuat narasi itu ada sumber atau ada yang memerintahkan? Dia bilang dia sendiri yang buat dan sumbernya ada satu sumber yang dia sebut sebagai sumbernya dia. Mereka mau hanya mereka minta maaf saja, ya, minta maaf saja, akan selesai kan gitu ya. Tapi ya saya katakan ya, kalau untuk veteran sebenarnya nanti bisa tanya ke Ruben langsung aja gitu. Tapi yang pasti saya sebagai om ya, sebagai uncle gitu, melihat sekarang ini yang menjadi fokus kita adalah bagaimana si kakak ini bisa bahagia, tumbuh kembang sesuai dengan umurnya. Udah harus mulai bertindak tegas sama apa yang terjadi. Berarti ini atas permintaan Ko Ruben ya? Apa? Ini atas permintaan Ko Ruben ya? Permintaan Ko Ruben sendiri bukan, tapi kita selaku manajemen Terry khususnya melihat ada banyak kerugian secara imaterial dan juga material dari segi manajemen, nama baik pribadinya veteran, keluarga dan lain-lain. Kalau di hari ini itu akan melaporkan satu akun YouTube, dan itu mereka katanya menyadur dari YouTube aku, edit segala macam. Terus aku kaget karena aku benar-benar baru dengar tadi dari Oma langsung. Nah, jadi aku jujur sebenarnya sih aku sangat kecewa banget. Kecewanya adalah memang di situ aku tahu banget ya, aku tahu yang aku tanyakan itu adalah inisial restoran, bukan inisial artis. Apalagi sampai mengorbankan nyawa ya. Iya, tentu. Aku sih sampai detik ini belum ada serangan-serangan di Instagram aku, Twitter aku, atau Facebook aku. Cuman batin aku karena aku tahu banget Oma itu seperti apa, Onsu itu seperti apa, tuh aku tahu banget gitu. Jadi tidak ada yang kesana. Cuman ada yang memanfaatkan seperti ini, bahkan menyangkut pautkan dengan akun YouTube aku yang umurnya baru ya sejagung lah ya gitu, Mas. Dan aku memang dari awal tidak ingin adanya kontroversi di akun YouTube aku, biar aja pelan-pelan, aku nggak mencari yang banyak promotor segala macam, kita pelan-pelan aja. Dengan adanya situasi seperti ini, jujur aku dirugikan, takutnya malah menyudutkan seseorang atau sebuah perusahaan atau sebuah usaha. Tapi tadi sudah ngobrol sama Bapak Ruben, kalau Bapak tidak menyalahkan aku dari
mungkin beliau juga sudah nonton videonya, memang tidak ada menyebutkan inisial artis manapun. Jadi ya aku sangat terpukul sebenarnya, karena ini merugikan tidak hanya pihak aku, malah merugikan besar pihaknya. Aku belum komunikasi sama Dede Roy ini, beneran aku belum, karena kita kan lagi persiapan program baru, jadi belum ada diskusi tentang ini segala macam. Roy juga belum, misalkan contohnya Bang itu gimana YouTube-nya segala macam, itu belum ada. Dari Mas Adi juga manajernya Roy belum ada tuh. Tadi tapi dengar dari Papa Ruben katanya memang ada preskon, jadi aku sama sekali belum tahu. Dan aku pribadi kalau memang harus menjadi sumber informasi lah gitu, mungkin menjadi orang yang harus berbicara, aku sangat ingin sekali mengklarifikasi apapun itu. Bahkan nanti niat aku di sosmednya aku juga mencoba klarifikasi banget, karena ini udah merugikan banyak orang dan aku dari tadi marah banget. Yang hanya merugikan Papa, merugikan juga Roy, ya, dan merugikan aku pribadi. Kita aja gitu. Tapi ketika ketidaksukaan kita munculkan apalagi kan itu Instagram ya, Instagram ini banyak ya, nggak bisa langsung lagi ya. Nah Instagram ini kan mereka ini kan mengambil properti foto pribadinya Betran, di koleksinya Instagramnya dia, atau juga mungkin di Instagramnya Betran kan gitu ya. Dia ambil aja juga salah. Ceritain nggak sih gimana sih kejadiannya, kan Bang ini sempat ngupload video itu, ceritain gimana Bang? Iya, itu kenapa sampai saya upload, karena saya ditipu ya. Saya kena penipuan tentang arwana. Saya pembelian arwana gitu. Jadi saya dikenalin nama teman namanya Doni, dikenal ke namanya Kori ya, Kori Supiandi ini, EKE dia namanya Muhammad Fatar. Nama awalnya itu adalah Muhammad Fatar. Nah, saya udah dengar kalau orang ini tuh dia bermasalah sebenarnya. Gitu, dia sering nipu orang. Cuman yang saya dengar dari Doni, orang ini udah berubah. Nah, saya sangat menghargai orang yang berubah. Biasanya orang yang maaf ya, yang bejat banget, terus akhirnya dia berubah, pasti akan berubah drastis. Nah, itu saya sangat menghargai itu gitu. Nah, ternyata ini tidak gitu. Singkat cerita adalah ikan yang dikirim tidak sesuai dengan yang dia tawarkan ke saya, video yang dikirimin gitu loh gitu. Itu video yang dikirimin ke saya gitu. Sampai ada satu saksi juga gitu, namanya Clinton, dia orang Pontianak. Ini saya minta maaf, saya baru tidur 2 jam karena saya lihat istri saya tidur semalaman tuh, saya tidur saya di kamar tidur ya gitu, di tempat tidur saya ngeliat istri saya matanya sembab, nangis terus gitu karena dengar semua, baca semua tulisan dia gitu, yang dia bilang dia mau bikin anak saya berdarah-darah lah gitu ya gitu. Itu kan sama aja kayak dia udah punya tujuan gitu, ada organ dari tubuh bayi ya, anak saya yang mungkin mau dihajar sama dia sampai bikin muntah darah, dia ngomong seperti itu. Saya udah ngasih tahu ke dia gitu, sampai ada satu saksi yang bilang, "Bang, itu ikan saya dan ikannya masih ada di sini." Jadi ikan yang dikirim ke saya yang udah nyampe di rumah itu berbeda sama video yang dia kirim. Namanya Clinton dan dia orang Pontianak gitu. Udah gitu. Nah, di situ saya udah konfrontasi dia, saya udah tanya gitu, "Ini ikan beda loh." Gitu. "Enggak Bang, sama, demi Allah sama." Dia bilang seperti itu ya. Gitu. Dia bilang sama. Saya masih berusaha tenang ya gitu. Saya masih berusaha tenang karena dari basicnya, dari awalnya juga saya udah harus tahu konsekuensinya, karena yang saya dengar ini orang memang penipu ya gitu. Tapi karena yang saya dengar dia berubah tapi ternyata tidak, ya udahlah. Saya berusaha untuk minta untuk pertanggungjawaban dia. Gitu. Saya minta pertanggungjawaban dia. Ternyata selama 2 minggu lebih tidak ada pertanggungjawaban sama sekali, dan yang saya lihat dari story di WhatsApp-nya dia kayak baik-baik aja gitu. Maksudnya nggak ada kelihatan beban sama sekali lah kalau dia udah nipu orang nih gitu. Dan tidak ada usaha dia untuk mencari ikan penggantinya gitu. Anak gua dalam kondisi di saat gua tidak ada di rumah, dia bilang seperti itu gitu. Kita yang bikin gua khawatir, gua worry banget kan gitu. Karena kondisinya gue syuting dari pagi, dari jam 10, jam 11 gue udah harus berangkat ke lokasi. Gue pulang syuting jam 1:30, jam 1:30 kadang pulang ya gitu. Nah akhirnya sampai bokap gue datang dari Kalimantan gitu.
bokap gue sampai datang ke sini. Udah bokap gue sampai datang ke sini ya buat jagain di rumah gitu. Karena saking ya dia takut kan, ini kan orang gila nih, gue harus ada orang gila gitu. Ya takutnya kan dia ngelakuin hal macam-macam karena dia ngerasa gue udah memposting ya gitu, gue udah posting, dia ngerasa nama dia makin hancur kayak gitu. Gue posting bukan karena apa, gue posting karena ya gue ngerasa di sini gue korban gitu, dan gue tidak mau teman-teman yang lain, gue kan pecinta arwana ya gitu, sama lah di grup ACI itu, Arwana Club Indonesia itu kita semua pecinta arwana gitu, dan kita melestarikan arwana itu aja benar-benar harus ada sertifikat dan chipnya gitu, benar-benar dilestarikan gitu. Nah sekarang gue nggak mau sampai ada teman-teman yang lain jadi korbannya dia lagi gitu ya. Apalagi dia bilang dia udah berubah tapi ternyata tidak berubah gitu kan, itu yang gue takutin. Dan ya makanya gue posting itu, dan selama ini tidak ada yang berani memposting bikin video seperti apa yang gue lakukan. Nah di situ dia emosi gitu dia emosi juga, pasti terganggu. Lagi ini lepas dari gue emosi gue ya, emosi gue karena anak gue dibilang begitu gitu kan. Lepas dari itu ya gue kepikiran di rumah gitu, kepikiran istri gue ya namanya perempuan pasti wajar lah. Apalagi dia kan pakai hati ya gitu, dia takut anaknya kenapa-napa gitu, atau mungkin istri gue nggak mikirin dirinya sendiri tapi yang dia pikirin adalah anak. Dan gue udah bilang juga kan di video gue masih menunggu etikat baik dari dia. Sampai pagi pun, tadi pagi gue chat, tolong lo jangan kabur ya. Seperti yang lo minta, lo kan mintanya kan selesai secara polisi. Gue ajak duel, gue ajak man to man, dia gak mau ya. Kalau man to man, ayo beneran deh, gue berangkat gue ke mana, ke Pontianak gitu. Karena gue emosinya apa sih, anak. Gue beneran, gue tidur 2 jam doang sebelum sholat Jumat gitu. Gak bisa apa-apa. Kalau masalah santet itu gue nggak takut sama sekali, gue nggak peduli sama sekali ya, bukan nggak percaya sama hal begituan ya, cuman ya gue sholat, istri gue sholat di rumah, kita baik-baik aja, dan gue di sini gue tidak salah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.